Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Nabila Vindiani dengan NIM 23204034 dari kelas TMB akan menjelaskan dua soal UAS Magnum, yaitu yang pertama mengenai pokok bahasan 1 tentang integrasi numerik. Terdapat soal yang berbunyi, suatu sensus yang diadakan oleh DLLAJ terhadap sebuah ruas jalan protokol menghasilkan tabel korelasi antara debit kendaraan yang melintasi jalan tersebut dengan jangka waktunya, yaitu dalam hitungan jam seperti di bawah ini. Ada T ini jamnya, terus kemudian kendaraan pada siang hari dan juga pada malam hari. Kemudian, jika jumlah mobil yang melintasi jalan tersebut sebanding dengan integrasi dari debit kendaraan yang melintasinya, maka hitunglah jumlah total kendaraan yang melewati jalan protokol tersebut siang hari atau malam hari, pilih salah satu, selama periode dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10 menggunakan metode Romberg. Nah, untuk penyelesaiannya di sini saya menggunakan data yang siang hari. Jadi perlu diketahui bahwa metode Romberg itu ternyata hanya berlaku jika jumlah titiknya sama dengan 2 pangkat N plus 1, yaitu 9 titik atau 8 interval. Sehingga pada soal ini hanya bisa menggunakan T sama dengan 1 sampai T sama dengan 9. Jadi pada data yang terakhir ini tidak saya pakai karena hanya mengambil 9 titik saja. Kemudian di sini ada jarak antar titik atau H itu sama dengan 1, karena di sini datanya ini menggunakan jam, jadi hanya sama dengan 1. Nah, di sini saya membuat tabelnya biar mempermudah. Di sini ada R ini itu adalah iterasinya dari 0 sampai 8 atau interval 0 sampai 8. Kemudian TR ini adalah jamnya. Kemudian FT ini adalah jumlah kendaraan. Kemudian untuk mencari total kendaraan dengan metode Romberg, itu yang pertama yaitu A0. Kita mencari A0 dulu. A0 sama dengan H0 per 2 dikali F0 ditambah F8. Jadi sama dengan, langsung aja kita cari jumlahnya. Jadi sama dengan H0-nya ini adalah H, kita pakai H sama dengan 1 dibagi 2. Ini kita kurung biar mudah menghitung. H0 dibagi 2 dikalikan dengan F0 74 ditambah dengan F8. Kemudian setelah mencari A0, kita mencari A1. A1 sama dengan H1, hanya tetap pakai 1 per 2 dikalikan dengan F0 74 ditambah dengan 2 dikali F4. A1 ini kita mengambil 3 titik. A0 mengambil 2 titik, A1 mengambil 3 titik. Kemudian ditambah dengan F8. Kemudian untuk A2,
Nah, kemudian A2 ini mengambil 5 titik, yaitu H dibagi 2, kemudian dikali dengan F074 ditambah 2 dikali F2, kemudian ditambah 2 dikali F4, kemudian ditambah 2 dikali F6, kemudian ditambah dengan F8. Oke, kemudian untuk A3 ini mengambil semua titik, yaitu sama dengan H dibagi 2 dikalikan dengan F0 ditambah 2 dikali F2 ditambah 2 dikali F3 ditambah 2 dikali F0, F1, F2, kemudian 2 dikali dengan F3, kemudian ditambah 2 dikali dengan F4, kemudian ditambah 2 dikali F5, kemudian ditambah 2 dikali F6, kemudian ditambah 2 dikali F7, kemudian ditambah 2, yang terakhir langsung dikali F8. Oke, kemudian beralih ke B1. Nah, B1 ini yaitu langsung aja sama dengan A1 sudah dicari, berarti ini A1 ditambah dengan A1 min A0, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian B2, mencari B2 yaitu A2 ditambah dengan A2 min A1 per 2 pangkat 2 dikurangi 1. Nah, kemudian B3-nya yaitu A3 ini ditambah dengan A3 min A2 dibagi dengan 2 pangkat 2 dikurangi 1. Nah, jadi AK ini kayaknya harusnya K kecil di bawah. AK itu berorder 2. Jadi Hi sama dengan 2. Nah, kemudian mencari C2 itu yaitu B2 ditambah dengan B2 min B1 dibagi dengan 2 pangkat 4 min 1. Kemudian C3-nya yaitu B3 ditambah dengan B3 min B2 per 2 pangkat 4
dikurangi 1. Nah, jadi pada BK ini itu berorder 4. Jadi Hi sama dengan 4. Oke, kemudian D mencari D3, yaitu C3 ditambah dengan C3 dikurangi C2 dibagi dengan 2 pangkat 6 dikurangi 1. Nah, jadi pada CK itu berorder 6. Jadi Hi sama dengan 6. Nah, jadi sudah ketemu, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Sini ada K 0, 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah ditemukan tadi di dalam tabel. Jadi ini OH pangkat 2 itu ini A0. Yang bagian 0 itu A0. Kita masukkan. Kemudian selanjutnya ada A1. Kemudian A2. Kemudian A3. Kemudian di OH pangkat 4 itu dimasukkan B1, kemudian B2, kemudian B3. Kemudian yang pangkat OH pangkat 6 itu dimasukkan C2, kemudian C3. Kemudian di OH pangkat 8 itu yang bagian D, yaitu 958,7949. Nah, biar lebih akurat lagi, seperti pada contoh yang di materinya Pak Hajar, kita pakai 5 angka di belakang koma. Nah, jadi sudah ketemu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jadi banyak kendaraan yang melewati jalan protokol pada siang hari adalah 98,79489 atau sebanyak 958 kendaraan. Nah, jadi nggak mungkin ya kalau kendaraan itu ada komanya, jadi
bisa kita bulatkan menjadi 958 kendaraan. Nah, kemudian pokok bahasan 2 yaitu solusi persamaan diferensial biasa. Itu ada soal diketahui sistem PDB orde 1 dengan dy per dt sama dengan min 0,5y dengan y0 sama dengan 4. Jadi y0-nya 4, t0-nya ini 0. Kemudian dz per dt sama dengan 4 min 0,3 z min 0,1y dengan z0 sama dengan 6. Jadi z0 sama dengan 6 dan t0 sama dengan 0. Kemudian disuruh hitunglah y 0,4 dan z 0,4 dengan menggunakan h sama dengan 0,2. Metode yang digunakan yaitu metode Runge-Kutta orde 3. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, ini kan ada dua, ada y, kita mencari y sama z. Pertama kita mencari y 0,4 dulu. Jadi pada pencarian y 0,4 itu diketahui bahwa a sama dengan t0. T0-nya tadi karena tadi y0 sama dengan 4, jadi t0-nya itu adalah 0. Kemudian y0-nya berarti 4. Kemudian b itu adalah yang kita cari. T yang kita cari berarti 0,4. Kemudian h itu sudah diketahui di soal, itu h sama dengan 0,2. Nah, Z0 yaitu ini. Z0 adalah 6. Kemudian fungsinya yaitu dy per dt sama dengan fungsinya yaitu ini, min sama dengan min 0,5y. Maka n itu adalah jumlah langkahnya, yaitu n sama dengan 0,4 dikurangi dengan T0, kemudian dibagi dengan H-nya yaitu 0,2. Jadi N sama dengan ini, B dikurangi dengan A, kemudian ini dikurung. Kemudian dibagi dengan H. Nah, jadi 2 ini adalah jumlah langkah yang akan kita lakukan. Ini adalah jumlah langkahnya. Jumlah langkah yang harus dilakukan ada 2. Itu langkah yang pertama, T0-nya tadi kan 0. Kemudian Y0-nya yaitu 4. Kemudian kita mencari T1. T1-nya itu yaitu sama dengan ini T0 ditambahkan dengan H. Nah, kemudian kita mencari Y1. Y1-nya ini kita cari. Caranya yaitu yang pertama K1, kita cari K1. K1 sama dengan H kali fungsi ini, fungsi F T0, Y0, Z0 itu sama dengan H dikali, kan tadi rumusnya kan ini min 0,5Y. Jadi K1 ini berarti H dikali dengan min 0,5. Di sini kita pakai Y0. Jadi sama dengan H-nya yaitu 0,2 dikalikan dengan min 0,5 dikali dengan Y0-nya ini 4. Nah, kemudian mencari K2. K2 itu berarti sama dengan ini H dikalikan dengan min 0,5 dikali dengan, nah di sini di dalam pada K2 ini fungsinya
Y0 plus setengah K1. Jadi Y0-nya yaitu dikalikan. Jadi min 0,5 dikali Y0-nya yaitu ini 4 ditambah dengan setengah dikalikan dengan K1. K1-nya ini min 0,4. Nah, kemudian K3 itu rumusnya H dikali dengan min 0,5 dikalikan dengan, pada K3 ini Y-nya yaitu Y0, Y0-nya 4 dikurangi dengan K1-nya ini min 0,4 ditambah dengan 2 dikali dengan K2. Nah, kemudian ketemulah Y1. Y1-nya yaitu Y0 ditambah dengan 1/6 dikalikan dengan K1 ditambah 4 dikali K2 ditambah dengan K3. Nah, ini Y1 sudah ketemu. Kemudian, ini langkah pertama. Ini langkah pertama. Langkah 1, kemudian ini selanjutnya langkah kedua. Langkah 2-nya, T2-nya yaitu sama dengan T1 ditambahkan dengan H. Nah, T2 sama dengan 0,4. Ini sama dengan yang akan kita cari. Yang kita cari kan Y 0,4. Nah, ini T2-nya juga 0,4. Jadi kita mencari Y2-nya. Sama yaitu K1. Berarti rumusnya yaitu H-nya ini. Kemudian dikalikan dengan min 0,5 dikali dengan Y1, Y1-nya ini. Nah, kemudian K2-nya yaitu sama dengan H dikalikan dengan min 0,5 kali dengan, di sini Y-nya ini. Y1 dikurangi ditambah Y1 ditambah setengah dikalikan dengan K1. Kemudian K3-nya yaitu sama dengan H dikali dengan min 0,5 dikali, di sini Y-nya ini Y1 min K1 ditambah 2 dikali K2. Nah, kemudian ketemulah Y2. Y2-nya yaitu Y1 ditambah 1/6 dikali dengan K1 ditambah 4 kali K2 ditambah dengan K3. Nah, sudah ketemulah Y2-nya. Di mana pada Y2 ini T2-nya yaitu 0,4. Sama dengan yang kita cari tadi, yaitu Y ketika T-nya 0,4. Nah, jadi
nilai Y 0,4 adalah 3,274893. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari Z 0,4. Nah, pada Z 0,4 ini diketahui A sama dengan T0. T0-nya yaitu juga 0 karena ini. Z0 sama dengan 6. Z-nya 6, T-nya 0. Nah, jadi ini 0. Kemudian Z-nya ini ya, ini Z. Z-nya 6. Kemudian B itu yang kita T yang kita cari yaitu 0,4. Hanya tadi sudah diketahui di soal yaitu 0,2. Y0-nya yaitu 4. Ini Y0 sama dengan 4, ini 4 ya. Kemudian pada Z 0,4 ini kita butuh K1 dari Y0. K1 dari Y0 itu ini. Nih. Kemudian K2 dari Y0. K2 dari Y0 itu ini. K2-nya ini 0,38. K1 dari Y1. K1 dari Y1 ini. Kemudian K2 dari Y1 ini. Nah, kenapa kita butuh K1, K2 dari Y0 dan Y1? Karena fungsinya rumus dari dy per dt-nya pada Z ini itu adalah 4 min 4 min 0,3 Z min 0,1 Y. 4 min 0,3 dikalikan Z dikurangi dengan 0,1 Y. Ini fungsinya. Nah, maka N-nya atau jumlah langkahnya yaitu ini 0,4 dikurangi dengan 0, kemudian dibagi dengan H 0,2. Bisa kita hitung di sini. Ini B, kita kurung dulu. B dikurangi 0, kemudian dibagi dengan H. Nah, 2 ini adalah jumlah langkah yang harus dilakukan. Sebanyak 2 langkah. Nah, untuk langkah yang pertama, ini T0, T0-nya 0 ya. Ini T0-nya 0. Z0-nya ini 6. Kemudian T1, T1-nya berarti T0 ditambah dengan H. Nah, kemudian Z1 ini yang akan kita cari dulu. Nah, jadi Z1 ini yang akan kita cari. Yaitu langkahnya mencari K1 dulu. K1-nya yaitu sama dengan H dikalikan dengan 4 min 0,3 Z 0,3 dikali Z0 ya. Z0-nya ini 6. Kemudian dikurangi dengan 0,1 Y. 0,1 Y. Y0 dikali dengan 0,1 Y0. Y0-nya ini 4. Nah, kemudian mencari K2. K2-nya yaitu sama dengan H dikali dengan 4 min 0,3 dikali dengan Z
Z-nya ini, rumusnya Z0 ditambah setengah dikali dengan K1 ini. Kemudian dikurangi dengan 0,1 Y. Berarti 0,1 dikali Y. Y-nya yaitu ini, Y0. Y0-nya ini 4. 4 ditambah dengan setengah dikali dengan K1. Kan ini Y ya, berarti kan K1 ini miliknya Y0, jadi kita pakai yang ini. Kalikan dengan ini. Nah, kemudian K3 yaitu ini H dikalikan dengan 4 min 0,3 Z. Z-nya rumusnya di sini, rumus Z di K3 yaitu Z0 dikurangi K1, kemudian ditambah dengan 2 dikali K2, keduanya ini. Nah, kemudian dikurangi 0,1 Y ya. Y di K3 yaitu Y0 dikurangi K1. K1 ini K1 Y0 ya, ini. Kemudian ditambah dengan 2 dikali K2. K2-nya ini miliknya Y0 juga. Nah, kemudian ketemulah Z1. Z1-nya yaitu Z0 ditambah 1/6 dikali dengan K1 ditambah 4 kali K2, kemudian ditambah dengan K3. Nah, ketemulah Z1. Kemudian, ini adalah langkah pertama. Tadi kan jumlah langkahnya ada 2, berarti langkah selanjutnya yaitu ini. T2-nya sama dengan T1 ditambah dengan H. Nah, T2-nya sama dengan 0,4. Nah, ini Z2-nya yang kita cari. Itu seperti pada soal mencari Z ketika T-nya 0,4 nih. T-nya 0,4, Z-nya berapa? Nah, ini kita cari. Nah, untuk mencari K1 ini pada Z2 yaitu sama dengan H dikalikan dengan 4 min 0,3 dikalikan dengan Z. Z-nya di sini yaitu pakai Z1 ya. Z1 yang ini barusan dicari dikurangi dengan 0,1 dikalikan dengan Y. Y-nya di sini yaitu Y1. Y1-nya ini ya. Nah, oke. Kemudian mencari K2. K2-nya yaitu H dikalikan dengan 4 min 0,3 dikali dengan Z. Z di K2 ini rumusnya yaitu Z1. Z1-nya ini Z1 plus 1/2 dikalikan dengan K1. K1-nya ini ya. Nah, kemudian dikurangi 0,1 dikalikan dengan Y. Y-nya di K2 ini yaitu Y1 ini dikurangi dengan K1. Nah, K1 di sini pakai K1 dari Y1. Yang ini ya berarti. Kemudian ditambah dengan
dikali ya. 0,1 dikalikan dengan setengah kali K1. 0,1 dikalikan dengan salah. Nah, kemudian 0,1 dikalikan dengan Y. Y di sini ini ya, pakai Y1 ya. Berarti Y1 miliknya K1. Y1 ya, Y1 yang ini. Kemudian ditambah dengan setengah dikalikan dengan K1. K1 ini adalah K1 milik Y1. Nah, oke. Kemudian mencari K3. K3-nya yaitu H dikalikan dengan 4 min 0,3 dikalikan dengan Z. Z-nya di sini itu Z di K3 itu yaitu Z1 ini dikurangi dengan K1 kemudian ditambahkan dengan 2 dikali dengan K2. Nah, kemudian dikurangi 0,1 dikalikan dengan Y-nya di sini yaitu ini Y1 dikurangi dengan K1. K1 ini K1 milik Y1. Kemudian ditambahkan dengan 2 dikali dengan K2. K2 ini yaitu K2 milik Y1. Nah, sudah ketemu K3-nya. Kemudian bisa dicari Z2-nya yaitu Z1 ditambahkan dengan 1/6 dikalikan dengan K1 ini ditambah 4 kali K2 kemudian ditambah dengan K3. Nah, ketemulah Z2-nya. Di mana Z2 ini yang dicari tadi yaitu Z ketika T-nya 0,4. Nah, jadi ketika T-nya 0,4 Z-nya yaitu 6,692865. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai dari Z 0,4 itu adalah 6,692865. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa nilai dari Y 0,4 dan Z 0,4 dengan H sama dengan 0,2 menggunakan metode Runge-Kutta orde 3 itu didapat nilai dari Y 0,4-nya adalah 3,27489 dan Z 0,4-nya adalah 6,692865. Nah, mungkin ini ditambahkan ya. Ini langkah 2 ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.